Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Ustaz Ahmad Rifai matanallahu bitulis hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, wa khususan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nahmadullah alaih. Kita sampai di halaman 66 ya. Beberapa baris, tapi saya pengen ngulang lagi dari paling atas al-aslu ats-tsani ya, 66 paling atas al-aslu ats-tsani. Perlu dipahamin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita sedang berbicara ya tentang tiga usul, tiga pokok. Yang tiga pokok ini sangat mendasar agar apa? Hati seorang mukmin itu yang selalu bainal khauf war raja, antara takut dan harapan, itu akan bisa terus berjalan dengan baik gitu.
Kita pahami kemarin kalau kita lebih kedepankan takut sama Allah, meninggalkan roja, kita akan khusran, menyesal, rugi. Sebaliknya, kalau kita hanya mengharap saja, nggak punya rasa takut, juga akan khusran. Kita harus dua-duanya. Hati orang mukmin bainal khauf war raja. Dan katanya kita tidak akan bisa mendidik nafsu kita nih yang bader ini, yang nakal ini, yang buas ini, ya, yang malas melakukan kebaikan, ya, dan agar jiwa kita mudah melakukan ketaatan kecuali dengan mengingat 3 hal ini. Nah, ini harus ingat tadi. Pertama, zikru aqwalihi ta'ala subhanahu wa ta'ala fi targhib wa tarhib. Kita selalu ingat ayat-ayat Allah tentang targhib wa tarhib. Apa Marian? Anjuran dan ancaman. Nah, kita sudah baca kemarin tuh. Usul yang pertama berisi tentang anjuran dan ancaman. Ya, bagaimana Allah memberikan motivasi-motivasi, lalu juga memberikan ancaman-ancaman. Nah, itu yang pertama sudah kita lewatin. Kemudian yang kedua berbicara tentang harus selalu ingat apa? Af'aluhu subhanahu ya fil akhdhi wal afwi. Kita harus selalu ingat akan perlakuan Allah, perbuatan Allah, ya. Tentang apanya? Al akhdhi wal afwi. Akan siksaan Allah bagaimana? Ya, maaf Allah bagaimana kepada hamba-hambanya. Nah, nanti kita diperlihatkan di fasal yang kedua ini, ya, al-asl yang kedua ini, bagaimana sikap Allah, muamalah Allah, perbuatan Allah kepada para nabi-nabinya. Walaupun dia nabi melakukan salah, Allah kasih, ya, tindakan seperti ini. Kenapa itu? Agar kita tambah takut sama Allah, ya. Nah, di pasal yang asal kedua ini gambaran-gambaran tentang perbuatan Allah, muamalahnya dari sisi rasa takut yang diangkat, ya. Al-aslu ats-tsani. Pokok yang kedua. Fi af'alihi 'azza wa jalla wa muamalatihi. Tentang perbuatan Allah, sikap-sikap Allah, ya, tindakan-tindakan Allah, muamalahnya Allah, ya. Amma min janibil khauf, adapun dari sisi selalu merasa takut aja, kita hadirkan. Fa'alam, ketahuilah, anna iblisa abadahu 80 alfasanatin, ya, bahwa iblis telah menyembah Allah selama 80.000 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar, ya. Falam yatruk fima kila mawdi'a qadamin illa wasajada lillahi ta'ala fihi sajdatan. Iblis ini tidak pernah meninggalkan satu tempat kecuali di situ banyak teman sujud-sujudnya dia, ya. Artinya ibadahnya sangat ketat, ya. Summa taraka amran wahidan. Artinya ibadahnya iblis yang 80.000 tahun, yang dikatakan setiap jongkal kaki itu tempat sujudnya para iblis itu, ya. Summa taraka amran wahidan. Kemudian iblis ini melakukan satu kesalahan. Lihat ya. Maksudnya apa? Jangan macam-macam sama Allah. Kalau belagu pelan-pelan oleh lucutin tuh diri gitu. Ya. Fataradahu an babihi. Lalu Allah usir dia tuh dari pintu rahmatnya Allah. Padahal ibadahnya sekian banyaknya. Nah, kita ibadahnya baru berapa sih? Ya. Wa daraba bi wajhihi ibadata 80 alf sanatin. Ibaratnya tuh amal yang 80.000 tahun yang dia bangga-banggakan itu dia hampaskan ke wajahnya tuh. Wa la'anahu ila yaumiddin, dan Allah laknat dia sampai hari kiamat. Ya, ibadahnya 80
1000 tahun, salahnya 1 kali. Lihat ini namanya af'alullah. Ya, perbuatan Allah begini. Kebijakan Allah, tegasnya Allah. Ya. Baik. Wa 'adda lahu 'adzaban aliman, dan Allah janjikan kepadanya azab yang pedih, yang keras, ila abadil abidin, selama-lamanya. Ya, maka jangan macam-macam sama Allah. Hatta ruwiya an-sadiqal amin, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Rasulullah orang yang shadiq, yang jujur, yang amin, yang terpercaya, salawatullah alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa mencucurkan selawat dan salamnya. Ra'a Jibril alaihi salam. Ini ceritakan Rasulullah itu melihat malaikat Jibril muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Itu bergantungan di kelambu Ka'bah. Ya. Wa huwa yasrahu wa yunadi. Ini malaikat sambil dia bergelantungan di kelambu Ka'bah, ini dia teriak dan menyeru, ilahi wa sayyidi. Jadi dia mohon nama Allah, wahai Tuhanku, wahai pimpinanku, la tughayyir ismi, katanya, la tughayyir ismi, janganlah kau ganti namaku, wala tubaddil jismi, dan jangan juga engkau ganti, jangan kau rubah namaku, dan jangan kau ganti jasadku ini. Ya, artinya tadinya malaikat dijadiin setan misalnya, kalau marah bisa nggak? Bisa. Malaikat kagak bener lu, gua ganti namanya Blaut misalnya, ya bisa nggak? Bisa. Maka ini mohonnya malaikat, takutnya akan marah dan murkanya Allah, gitu ya. Kan kita pernah cerita juga, banyak cita-cita seperti ini. Taib. Kemudian lihat lagi berikutnya, ini dikuatkan dengan kisah-kisah oleh Imam Ghazali. Tsumma Adam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam, ingat tentang Nabi Adam, sosok Nabi Adam, safiyuhu wa nabiyuhu. Ya, seorang nabi kekasih Allah. Alladzi khalaqahu biyadihi, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dengan kekuasaannya kan. Nabi Adam lahir enggak melewati jalan perut ibu kita, enggak. Langsung Allah jadikan, ya, kun fayakun, jadi dia. Bedanya. Wa asjada lahum malaikatahu, dan Allah buat para malaikat sujud sama dia. Kan setelah itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah, ya, sampai fasajadu, ya, illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali wa hamalahu ala anaqihim ila hijwarihi. Tuh. Dan itu katakan dipanggul tuh Nabi Adam tuh oleh para malaikat sampai ke sisi Allah. An basata fa'akala aklatan wahidatan. Nabi Adam lupa, dilarang, kagak boleh, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon khuldi, malah dia dekat, bahkan dia makan. Fa'akala aklatan wahidan, kemudian dia makan, ya, hanya satu makan aja. Padahal lam yu'dzan lahu fiha, yang tidak diizinkan bagi Nabi Adam apa? Makan buah khuldi. Fanudiya, lalu ada suara menyeru, ala la yujawiruni man asani. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, yang kata Allah la taqraba hadhihi syajarah, malah Nabi Adam makan bersama Siti Hawa, tahu ada suara terdengar. Kalau kita ini ibaratnya di bunggawa kerajaan lah, pas ada yang suara langsung suara dung dung dung. Tidak ada yang ketahuilah, alat tidak ketahuilah, wahai semuanya dengerin, tidak ada yang berdampingan denganku, orang yang asani, orang yang durhaka kepadaku. Paham ya? Wa amaral malaikata alladziina hamalu sarirahu
yazujjunahu min sama'in ila sama'in. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat, orang-orang yang membawa tempat tidurnya, ya. Siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh di atas kasurnya dibawa, dipikul gitu. Ya. Yazujjunahu ayyasukunahu, katakanlah apa? Ya dibawa. Nah, lalu suku tuh disetirin ya, di bawah itu apa? Min sama'in ila sama, turun dari langit ke langit terus dibawa. Ya. Dipikul lah, dibopong, diturunin dari satu langit ke langit berikutnya. Hatta auqauhu bil ardi, sampai akhirnya dihempaskan ke bumi. Ya, diusirlah dari surga. Walam yaqbal taubatahu, dan Allah tidak menerima taubatnya. Fima ruwiya, ya, pada apa yang diriwayatkan. Ada satu riwayat begitu maksudnya. Hatta baka ala dzalika mi'atai sanatin. Ya, sampai-sampai Nabi Adam itu nangis karena Allah enggak terima taubatnya, diusir dari surga selama berapa? 200 tahun. Bayangin tuh. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Razzaq dikasih, tapi jangan apa? Melanggar perintah. Walihaqahu minal hawani wal bala'i ma lahiqahu. Walihaqahu, dan apa? Tadi dia minta tobat, diusir. Lahiqahu artinya dia diikuti dengan hawan, kehinaan. Ya, wal bala, musibah, ma lahiqahu, yang diteminya. Artinya ketika diusir ke dunia, udah dah banyak hal-hal yang kagak enak yang didapati oleh Nabi Adam. Wa baqiyat dzurriyyatuhu fi tabi'ati dzalika 'al-'abad. Dan dzurriyyatuhu, anak keturunan Nabi Adam terus begitu tuh. Ya. Apa namanya? Hak-haknya, tabiat mengikuti begitu. Kalau dia melanggar perintah Allah, terus akan Allah hina, Allah kasih azab, lokasi kesengsaraan selama-lamanya. Gitu ya. Berikut lagi, penguat lagi, dan Adam turun Nabi Nuh. Tsumma inna Nuhan alaihi salam syekhul mursalin. Kemudian ingatlah akan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Dia adalah syekhnya para mursalin, para rasul. Salawatullahi wassalamu alaihi. Semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan kasih sayangnya kepadanya. Wa alaihim ajma'in, dan seluruh tadi para mursalin. Alladzi ihtamala fi amri dinihi mahtamala. Ya. Yang ihtamal, menanggung. Ya, apa tuh? Perkara agama, artinya dia menanggung dalam berdakwah. Ya. Menyebarkan agama Allah, dia menanggung apa? Daripada ujian-ujian. Ya, di sini syarahnya daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ya. Artinya lihatlah Nabi Nuh nih yang begitu hebatnya berdakwah untuk agama Allah. Dia rela menahan rasa beratnya nih. Ya, daripada apa cacian, apalagi ya kejahatan para kaumnya. Begitu hebatnya dakwah Nabi Nuh, dia tanggung tuh semuanya. Lam yaqul illa kalimatan wahidatan. Belum pernah beliau mengatakan sesuatu yang Allah marah, Allah benci ini. Illa kalimatan wahidatan, kecuali hanya satu kata aja. Apa tuh? Ala ghairi wajhiha, ya, yang tidak pada tempatnya. Jadi Nabi Nuh, ya, yang dakwanya begitu hebat, ya, yang seluruh kaumnya pada menghinanya, menyakitinya, sampai anaknya juga kagak beriman sama Nabi Nuh. Ya, Allah suruh bikin kapal perahu. Kemudian dibuat banjir bandang yang begitu hebatnya.
Kata Nabi Nuh, anakku, ikut saya sini. Enggak, saya akan naik ke atas gunung terus. Ya. Lalu Nabi Nuh bilang begini sama Allah nih. Ya, dalam ayatnya. Inna ibni min ahli. Allah, sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku. Ngomong begitu dong tuh. Allah, itu anakku. Dia adalah keluargaku, biar diselamatin maksudnya. Ya. Apa kata Allah? Jawabannya, innahu laisa min ahlik. Coba bayangin. Ya, di ayat yang berikutnya ini enggak ada di sini di syarahnya. Nuh, putramu itu bukan lagi keluargamu. Ya, karena dia enggak ikut beriman kepada Nabi Musa. Nah, gitu. Nah, Nabi Nuh dia bilang begitu, ya Allah, ya, tolong selamatin anakku itu. Kata Allah, Pak, dia bukan anak lo, anak Anda lagi. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilmun. Ya. Kemudian ada suara yang berseru, janganlah kau bermohon, ya, meminta kepada yang ma laisa laka bi. Anda kagak tahu apa-apa, Anda punya tahu ilmunya. Ya. Inni u'idzuka, kata Allah, sesungguhnya aku melarangmu antakuna minal jahilin. Ya, aku nasihatin Anda jangan sampai termasuk orang-orang yang jahil. Bayangin bapak-bapak, Nabi Nuh aja tuh yang begitu hebat dakwanya, menanggung, ya, disakiti, cuma bilang, Allah, itu anak saya, Allah. Kata Allah, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu lagi. Jangan minta sesuatu yang Anda tidak ketahui. Sesungguhnya aku nasihatin Anda jangan termasuk orang-orang yang jahil. Hatta ruwiya fi ba'dil akhbar, ya, sampai juga diriwayatkan di sebagian hadis-hadis, annahu lam yarfa' ra'sahu ila sama'in haya'an minallahi arba'ina sanah. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah, Nabi Nuh enggak lagi dia ngangkat kepalanya tuh, ya, ke langit, artinya enggak lagi mengenang itu. Kenapa? Haya'an, rasa malunya minallah kepada Allah, arba'ina sana, selama 40 tahun. Ya, saking malunya Allah tegur begitu, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Ya, palanya bilang, Allah, itu anak saya. Allah bilang ini sebetulnya bahasa tegas banget ya, innahu laisa min ahli. Dia bukan lagi keluargamu. Coba, masya Allah ya. Emang harus kuat begini nih. Ini tauhid ya. Terkadang kita lemah sama anak sama bapak sama anak ya. Anak kita salah, kita nggak bisa berani ngomong. Jangan gitu tong, salah lo, kagak bener. Ada balik gitu ya. Taib. Jadi gara-gara kasus itu Nabi Nuh nggak lagi ngangkat kepalanya, ya, selama 40 tahun karena malu kepada Allah. Tsumma inna Ibrahim khalilallah alaihi salam. Kemudian ingat lagi nih kisah tentang Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Lam yakun minhu illa hafwatun wahidatun. Ya. Jadi tidak terjadi kepadanya kecuali satu kesalahan, satu ketergelinciran. Ya, hafwa itu zillah. Fakam khafa wa tadarra wa qala. Ya. Nabi Ibrahim tuh pernah melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Cuma bilang begini, ya Allah, maafkanlah dosa bapakku, gitu dong. Ya. Karena bapaknya kagak beriman, itu Allah anggap sebuah kesalahan. Ya.
Apa salahnya itu doang tuh. Fakam khafa wa tadarra wa qala. Berapa besar rasa takutnya Nabi Ibrahim itu. Dan beliau tadarra atau mendekat kepada Allah. Merendahkan hatinya dirinya. Wa qala, dan Allah berfirman, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Ya. Dan yang atma' berkeinginan banget ay yaghfira li, diampuniku kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Dan yang berkeinginan, ya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat, gitu ya. Hatta ruwiya annahu kana yabki min syiddatil khauf. Sampai-sampai diriwayatkan Nabi Ibrahim itu menangis, ya, karena saking takutnya sama Allah. Fayursilullahu ta'ala ilaihi al-amin Jibril alaihi salam. Kemudian Allah mengutus kepada Nabi Ibrahim, ya, Amin al-Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Fayaqulu ya Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim lagi kesedihan, nangis, Jibril diutus menghampirin. Ibrahim, kekasih Allah, hal ra'aita khalilan yu'adzibu khalilahu bin nar? Ibrahim, apakah ada seorang kekasih dia menyiksa kekasihnya dengan siksa api neraka? Paham ya? Ini bahasanya indah banget, ya, lembut banget. Bahasa pemahaman gini, Ibrahim, Allah kagak bakalan nyiksa Anda, gitu kan. Fayaqulu, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya Jibril, idza dzakartu khati'ati nasitu khullatahu. Kalau aku ingat kesalahanku, aku udah lagi dah enggak mikirin aku kekasih Allah lagi dah. Akhirnya malunya, ya. Kok kekasih, ngaku kekasih tapi dia kagak taat kepadanya. Paham ya maksudnya, ya? Bagaimana ini? Ya, Allah dikuatkan cerita dengan Nabi Ibrahim. Kesalahannya hanya minta, ya Allah maafkanlah, ya, bapakku. Itu dianggap kesalahan itu oleh Allah sampai Allah marah. Taib. Tsumma Musa bin Imran sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingatlah kisah cerita tentang Nabi Musa bin Imran. Semoga Allah mencucurkan rahmat kepadanya. Lam yakun minhu illa latamatun wahidatun. Ya, Nabi Musa ini kagak melakukan sesuatu hal lain kecuali apa? Dia pernah memukul seseorang, ya, sampai mati. Ini kisahnya tentang, ya, ada pengikut Firaun sama pengikutnya Nabi Musa tuh lagi ribut tuh. Dan orang zalim banget, jahat banget. Nggak ada yang ditakutin sama dia, semua takut sama dia. Nabi Musa pukul dia langsung jatuh joprak dia, langsung mati dia. Jadi lam yakun minhu illa latamatun wahidatun an hiddatin, ya. Fakam khafa wa tadarra. Berapa rasa takutnya dan berapa pengen mendekatnya dia sama Allah tuh. Wastaghfara, dan mohon ampun kepada Allah. Wa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku telah zalim kepada diriku, maafkan aku. Bapak-bapak pernah enggak gitu? Ketika melakukan kesalahan, segera ya Allah maafin saya, Allah. Nangis, setelah taubat buru-buru. Pernah enggak? Kata Nabi apa? Man adnaba dzanban, barang siapa melakukan satu kesalahan, segeralah salat taubat, ya. Nah, kita satu hari, satu malam berapa kali salah kita? Banyak, ya. Waalaikumsalam. Dosa mata, mulut, tangan. Thumma fi zamanihi Bal'am bin Ba'ura. Nah, kemudian ingatlah satu kisah yang ada pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, ini umatnya.
namanya Bal'am bin Ba'ur. Ini Allah kasih dia punya ilmu yang luar biasa. Ya, di sarannya saya baca. Bisa mengetahui ilmu-ilmu kitab yang terdahulu. Allah kasih itu. Kalau matanya nengah ke atas itu tembus langsung aras kelihatan. Doanya mustajabah. Artinya orangnya berilmu dah luar biasa. Tergoda sama dunia. Ini, ya. Banyak orang-orang yang tadinya Allah kasih karunia, jabatan, ya, pangkat, dia belagu lah bahasa gampangnya. Allah ambil itu nikmat-nikmatnya. Waliyadzubillah, ya. Astagfirullah. Taib. Karena bihaitsu idza nazar ila samaa. Beliau ini katanya kalau dia melihat ke langit, yarul arsya, dia langsung melihat arsy langsung. Ini salah satu karunia yang Allah berikan kepadanya. Wa huwal ma'niyu biqaulihi ta'ala. Maksudnya firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya kekuasaan kami. Artinya beliau ini Allah kasih karunia yang begitu hebatnya. Fansalakha minha, ini dia dikasih nikmat tapi dia apa? Agak bersyukur, ya. Dia lupa sama Allah gitu ya. Walam yakun minhu illa annahu mana ila dunya wa ahliha mali'atan wahidatan. Dan tidak terjadi kepada dirinya kecuali itu dia mulai condong hatinya kepada dunia dan isi dunia, ya, mailatan wahidatan. Cuma satu doang. Enggak diceritakan di sini, tapi di sarannya diceritakan. Jadi kisahnya ini, kaum Israel ini minta sama Bal'am, Nabi Musa itu jangan sampai dia masuk ke daerahnya. Dicegah. Wah, agak berani, jangan itu Nabi Allah. Kalau saya doakan saya bisa celaka itu. Sekali kuat tuh. Nah, lihat nih pendirian ulama nih. Kedua lagi didatangin lagi, masih kuat. Ketiga kali dibawain duit sekarung. Wah, berat itu. Ya ternyata kisah-kisah ini ada nih, ya. Dan tadi apa perhiasan macam-macamnya, mulai lupa dah, nggak boleh istiqomah dah. Oke, nanti malam saya akan doa. Sampai dia naik kuda, itu kudanya baru langkah jatuh, dipukulin kudanya biar bisa naik lagi, baru jalan jatuh lagi, sampai ketiga kali. Allah kasih itu kudanya bisa bicara, ya. Kata kuda apa? Atau kuda gini, ini ada malaikat-malaikat yang nahan ini, ya, sehingga aku nggak bisa berdiri, nggak mampu berjalan, ya. Tapi karena udah tertamak sama dunia kan, akhirnya apa aja dijalanin. Sampai akhirnya doa apa? Mendoakan agar Nabi Musa kagak masuk ke daerahnya, ya, dan dapat kesulitan. Nah, ya itu tuh gara-gara apa? Mala ila dunya wa aliya mailatan wahidatan wa taraka li waliyin min awliyahi, dan dia meninggalkan kewaliannya, ya, hormatan wahidatan, satu kehormatan. Fasalabahu Allahu ma'rifatahu, akhirnya Allah tarik tuh, Allah ambil ilmunya. Wajalahu bimanzilatil kalbil matrudi, dan Allah jadikan dia kedudukannya seperti anjing yang diusir. Anjing udah jelek diusir lagi, ya. Faqala, Allah berfirman, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath. Perumpamaannya dia si Bal'ur itu katanya seperti perumpamaan anjing, ya. Anjing kan dikasih makanan, lidahnya tetap apa namanya, nyelek, nyelek, ya.
Al-ayat. Fa'auqahu fi bahri dhalali wal halak. Allah jatuhkan dia di lautan kesesatan, kehancuran ila akhiril abadi, selama-lamanya. Bapak, orang alim, orang Allah angkat derajatnya, dia apa? Kagak jaga tuh ilmunya tuh, ya. Ini kayak ini berat ini ya. Makanya ulama-ulama dulu ya, kalau kita baca imam yang 4 itu dikasih hadiah sama raja-raja, ya diambil tapi buat diafah, bukan buat memperkaya dirinya ya. Ada yang kagak mau. Allah. Hatta sami'tu ba'dal ulama yaqulu, sampai aku mendengar sebagian ulama berkata, innahu kana fi awwali amrihi bihaitsu yakunu fi majlisi 12,000 mihbaratin lil muta'allimin alladziina yaktubuna anhu. Coba katanya sampai-sampai aku pernah mendengar sebagian ulama mengatakan Bal'am ini dulu di awal-awal majelisnya kalau dia lagi ngajar itu yang hadir sampai 12.000. Bayangin pengikuti yang hadir. Ya, alfa mihbaratin lil muta'allimin, artinya 12.000 para pelajar yang menulis semua ngaji itu tadi. Lil muta'allimin, mihbaratin kan mihbarah, tinta. Lil muta'allimin bagi orang yang belajar, alladzina yang yaktubuna menulis anhu darinya. Artinya yang mencatat, yang orang yang ngaji itu. Yang majelisnya dihadiri sebanyak 12.000 itu. Berarti kan ulama besar itu. Ya. Tsumma sara bihaitsu kana awwala man sannafa kitaban wa dzakara fihi. Kemudian katanya dia mulailah di awal pertama kali dia menulis sebuah kitab dan menyebutkan di dalam kitab itu ada konteks bunyi begini nih. Yang udah merasa gede dah. Anna laisa lil alami sani'un, katanya. Sesungguhnya alam ini tidak ada penciptanya. Wah, ini udah perkataan sombong banget. Ya, kalau kita belajar ilmu tauhid kan, ya, ini ada HP, pasti ada yang membuat. Ya, ada gunung, udah ya, paham ya. Na'udzubillah, ya kata Imam Ghazali, kita berlindung kepada Allah. Imam Ghazali kan juga alim kan, hujjah Islam, tapi alhamdulillah terjaga selamat. Banyak orang-orang yang alim tuh ya kecalai dengan ilmunya. Waliyadzubillah. Allahumma hafazna ya, wa hafazna min ilmina. Tsumma na'udzubillahi min sakhatihi. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari marahnya Allah, murkanya Allah. Wa min adzabihil alim, dan dari azabnya Allah yang maha besar. Wa fazi'i jidlanihi alladzina la taqata lana bihi. Dan fazi' itu kerasnya, sadisnya ya. Khidlan, kehinaan yang kita tidak mampu tuh dengan apa, dengan siksaan itu. Fandur ila khubthid dunya wa su'umiha, ya. Maka lihatlah kepada godaan-godaan dunia yang buruk ini, ya. Mada yajlibu lil ulama, apa yang membuat ulama itu terbawa itu, ya. Khasatan, artinya ada ulama-ulama kebawa kok kalau orang awam mungkin wajar ya. Ini orang ulama sampai terpicut itu, terperdaya itu, ya. Fatanabbah, hati-hati ya, ingat ini. Fa innal amra khatirun, sesungguhnya permasalahan ini sangat mengkhawatirkan. Kata ya, wal amru qasirun wal umru qasirun, ingat umur kita ini pendek. Wa fil amali taksirun, dan di dalam beramal kita juga enggak selalu sempurna, makanya taksir. Kenapa kita habis sholat astagfirullahalazim? Nah, kita ngaku dalam penunaian ibadah kita dari mulai Allahu Akbar sampai salam itu banyak
kekurangannya, kurang sempurna, kurang khusyuknya. Pertama dalam hal jawarinya, pemaninanya, sujudnya, ya kurang seperti sifat salatnya Nabi. Terus dalam hatinya, hudurnya, khusyuknya, kita selalu merasa taksir dalam ibadah, ya. Wan naqidu basirun, sementara Allah yang maha naqid tuh, yang mengawasin terus, yang neliti terus. Itu basir, selalu melihat. Fa in khatama bil khairi amalana. Ini doa ada. Wa aqalana atharatina. Fa in khatama bil khairi amalana. Semoga Allah menetapkan ya amal baik kepada kita. Wa aqalana atharatina, dan semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Fama dzalika alaihi bi'asir, dan tidaklah yang demikian itu atas Allah sulit. Arti itu sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita dan menghapus kesalahan-kesalahan. Tsumma inna Daud alaihissalam, kemudian ingat lagi nih kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, khalifatahu fi ardihi, sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Adnaba dzanban wahidan, melakukan satu kesalahan. Apa kesalahan Nabi Daud? Fabaka ala dzalika hatta nabatha al-usbu fil ardi. Ya. Beliau nangis atas melakukan satu kesalahan, satu dosa tadi, sampai nabata, tumbuh, al-usbu, rumput, fil ardi, di bumi, min dumu'ihi, dari cucuran air matanya. Berarti kan nangisnya itu lama banget sampai itu. Apa kesalahannya di sarannya ada, lupa. Dia di atas ini beliau singkat aja karena beliau bilang kemarin kalau mau dalam baca kitab Tanbihul Ghafirin punya beliau tuh, ya. Wa qala ilahi, dan beliau akhirnya berkata, berdoa, ilahi wahai Tuhanku, amma tarhamu bukai wa tadarrui, kasihanilah saya Allah, ya, dengan nangis-nangisnya aku ini dan kerendahan aku ini. Fa ujiba, lalu dijawab, ya Daud, nasita dzanbak, Daud, ente lupa dosa ente. Wa dzakarta buka'aka, dan ingatlah wa dzakarta buka'aka, dan kau menyebutkan nangis-nangismu ini. Walam yaqbal taubatahu arba'ina yauman. Subhanallah, Allah belum terima tuh tobatnya Nabi Daud selama 40 tahun. Wakila 40 hari, ya, 40 hari. Wakila arba'ina sanatan. Ada juga riwayat mengatakan Allah belum terima tobatnya selama 40 tahun. Apa kesalahannya? Penyamatin. Oke. Tsumma inna Yunusa nabiyahu alaihi salam. Kemudian ingat nih kisah tentang Nabi Yunus, Nabi Allah. Ghadiba ghadbatun wahidatun fi ghairi mawdi'iha. Ini Nabi Yunus pernah marah, katanya, marah yang tidak pada tempatnya. Kemudian fasajanahu fi batnil huti, lalu Allah tahan dia berada di dalam perut ikan hut. Ikan apa? Paus, ya, paus. Tahta qa'ril bihar, di dasar laut. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Wa huwa yunadi, dan Nabi Yunus selama di dalam perut itu, ya, di keterangan lain apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, ini wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini Bapak-bapak boleh diamalin nih, ya. Ada dalam bukunya apa?
Habib Syarif Syekh apa yang di Mekah itu, Syekh Maliki. Beliau menulis kitab judulnya Miftahul Ghaib. Ini mensarah ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai 15 lembar lebih. Saya baca di situ. Di situ ditanya, ya Rasulullah, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Katanya bukan, la. Ya, ayat itu wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga orang mukmin tuh yang ada masalah dia baca ini nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zalim itu dua, dia melakukan kesalahan, ya, lalu dia ghaflah. Ini ghaflah juga zalim, lalai. Padahal udah melakukan baik tapi lalai hatinya, enggak bersama Allah, dikatakan juga zalim. Jadi orang yang suka baca ini, fastajabna lahu, Allah kabulkan, wa najjaynahu, Allah selamatkan, minal gham, dari gham ini kesulitan. Ini gambarannya Nabi Yunus ditelan ikan paus ya selama 40 hari. Nah, di situ Allah kasih apa? Nih, baca ini nih. Nah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, lagi baca begitu ya berdoa ya. Wa sami'atil malaikatu sautahu. Para malaikat mendengar suaranya. Faqalu, lalu mereka berkata, ilahana wa sayyidana. Nah, ini bahasa malaikat ke Allah. Wahai Tuhan kami, pimpinan kami, sautun ma'rufun. Ini suaranya kami kenal nih. Ya. Min maudi'in majhulin, dari tempat yang kita enggak tahu. Nah, ya. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah berkata, dzalika sautu 'abdi Yunus. Itu adalah suara hambaku si Nabi Yunus. Fatasafa'at bihil malaikatu, lalu para malaikat ya meminta sama Allah ya agar diberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Tsumma ma dzalika kullihi ghayyara ismahu faqala wa dhannuni fanasabahu ila sijnihi tsumma qala fa'alqamahu al-hut wa huwa mulimun. Tsumma ma dzalika kullihi, kemudian beserta itu semuanya ya ghayyara ismahu, dirubah namanya faqala dan dikatakan Dhannun. Fanasabahu ila sijnihi, dinasabkan kepada sijnihi, dia tadi ditahan tuh di dalam perut. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, fa'alqamahu al-hut, dia ditelan oleh ikan hut, ikan paus, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan terhina. Falaula annahu kana minal musabbihin. Nah, Bapak-bapak nih, ya penting ini berzikir ini. Seandainya Nabi Yunus tadi tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, lala bisa, ini lamnya lam taukid, pasti dia akan menetap, artinya diam terus, fi batnihi, di perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi jamaah, kalau kita melakukan kesalahan jangan udah mandak itu, jangan, terus saja mohon sama Allah ya, karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Terus saja ya. Ada kesulitan, ini juga dia ada bimbingan, ada masalah salat hajat, lalu ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, yang banyak ya. Tsumma dzakara ni'matahu wa mannatahu faqala, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya dan karunia-Nya dan berkata, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Itu seandainya dia Nabi Yunus tidak mendapatkan satu nikmat Allah aja dari Allah ya, la nabidha, pasti dia akan dicampakkan tuh, bil arra, di tanah yang tandus, wa huwa madhmumun, dan dia
dalam kondisi terhina, tercela. Ya. Wa kadzalika haluma jarra ila sayyidil mursalin al akrama ya. Demikian juga mari sama-sama kita dengarkan kisah ya sayyidil mursalin, manusia yang mulia, akrama khalqihi alaihi ya, atau manusia yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling mulia. Apa? Yaqulu lahu, Allah berkata kepadanya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqomahlah, luruslah, kama umirta, sebagaimana Anda diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang bertobat bersamamu, wala tadghaw, dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Fa innahu, sesungguhnya Allah basirun, maha melihat, bima ta'malun, dengan apa yang Anda lakukan. Hatta kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sampai Nabi bersabda, sayyabatni hudun wa akhwatuha qila anni hadhihi al-ayah wa askalaha fil Qur'an, faqala Allah ta'ala wastaghfir li dzambika. Sayyani hudun wa akhwatuha, Hud dan ini burung Hud ya, burung Hud dan teman-temannya, istilahnya apa saat itu, menipuku lah ya. Ya, mengapa? Kila anni, dikatakan anni dariku hadil ayat ini, waskalaha, dan problem-problemnya, contoh-contohnya ya yang ada dalam Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah karena dosamu, dan mohon ampunlah karena dosamu. Ila an mannallahu alaihi bil ghufran, faqad, sampai kepada Allah memberikan karunia kepadanya ampunan. Faqala, dan berkata, wa wada'na anka wizrak, ya, dan kami tempatkan Anda apa nih, ini surat apa? Surat Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Terus alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ila an mannallahu alaihi, sampai Allah memberikan karunia kepadanya bil ghufran, dengan ampunan. Faqala, dan Allah berfirman, wa wada'na anka wizrak. Apa arti enaknya nih? Dan kami hatatna anka. Apa? Apa wizrak ini? Lupa arti pasnya. Alladzi anqadha zahrak. Hati lihat di terjemahnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma, dan Allah memberikan ampunan kepada Anda dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang sekarang. Artinya ini Rasulullah juga Nabi kita ya, dikisahkan bahwa Nabi juga ibadahnya begitu hebatnya. Bukankah engkau makhluk yang telah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Intinya apa beliau? Katanya, wa kana ba'da dzalika salatul alaihi yusalli laila. Setelah itu beliau salat malam, hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Fa yaquluna, dan mereka berkata, ataf'alu hadza ya Rasulullah? Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Salatnya sampai bengkak-bengkak. Waqad ghafarallahu laka, Allah telah mengampuni dosa Anda.
ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang dulu dan yang terakhir, yang baru aja. Fayaqulu, ya, beliau menjawab, afala akunu abdan syakuran, saya pengen menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi itu artinya nabi kita ini orang yang sudah diampuni tapi ibadahnya luar biasa, itu ya, ini sebuah motivasi. Wa kana alaihi salam yaqul, dan Nabi bersabda, lau anni, katanya, wa Isa ukhidna bima kasabat hatani la'udzibna adzaban lam yu'adzibuhu ahadun min alamin. Seandainya saya dan Nabi Isa, katanya, melakukan kesalahan, nih, pasti kami akan disiksa dengan siksaan yang belum pernah seseorang di dunia ini merasakan siksaan itu. Artinya para nabi kalau dia melakukan kesalahan aja mendapatkan siksaan yang luar biasa itu. Para ustadz juga sama begitu ya. Ya, kan orang alim kita tahu kalau kesalahan berarti dosanya lebih besar, ya. Nah, taib ini jamaah, dari cerita-cerita ini semuanya enggak diri. Wa kana yusalli laila wa yabki wa yaqul, dan beliau akhirnya salat malam nangis. Tuh Nabi begitu tuh, dan berdoa, a'udzu bi'afwika min iqabika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari maafmu, ya, min iqabika, daripada siksaanmu, wa biridhaka, dan dengan ridhamu, min sukhtika, dari marahmu, wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu, dan aku berlindung denganmu dan darimu, la uhsi tsana'an 'alaika, saya tidak bisa menghitung, ya, pujian atasmu, anta kama asnaita 'ala nafsi, Anda sebagaimana Anda memuji atas diri Anda sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ya, besok ceritanya tentang gambaran sahabat-sahabat, orang yang mulia, dia jadi nabi, melakukan kesalahan, tetap aja Allah kasih pelajaran. Maksudnya apa? Dianggap begini, bagaimana kita ini, orang yang amalnya dikit, ilmunya dikit, dosanya banyak. Kan serem itu. Ya, semoga Allah. Iya. Artinya terus kita mujahadah, perbaiki diri, perbanyak ilmu, ya, banyak amal soleh. Ini orang-orang mulia itu para anbiya begitu tuh ya. Subhanallah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah. Dia maafkan kesalahan-kesalahannya dalam ketergelinciran kita, dan kita selalu mendapatkan cucuran rahmatnya. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzu bika bi'afwika min iqabik wa biridhaka min sukhtik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik birahmatika kama anta kama asnaita 'ala nafsik برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atau kita baca ini kita malu ya? Ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله